warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas wawasan kemaritiman yang telah diberikan dalam bentuk PPT dengan judul Batas-batas Wilayah Kemaritiman Indonesia. Langsung saja perkenalkan kami. Perkenalkan, nama saya Arniati dengan NIM I1A123003. Saya Wadiasti dengan NIM I1A123010. Saya Kusni dengan NIM I1A1230006. Saya Nining dengan NIM I1A1230007. Saya Nuralisda dengan NIM I1A1230016. Baik, itu saja perkenalan singkat dari kami. Langsung saja ke materinya. Batas-batas wilayah maritim Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki wilayah maritim yang sangat luas. Batas-batas wilayah maritim Indonesia ditentukan oleh Konvensi Hukum Laut atau PBB pada tahun 1982. Pemahaman yang jelas tentang batas-batas ini penting untuk menjaga kedaulatan dan hak-hak teritorial Indonesia. Lanjut, manfaat ALKI bagi pemerintah Indonesia. 1. Keamanan nasional. ALKI atau Alur Laut Kepulauan Indonesia memberikan Indonesia kontrol atas lalu lintas maritim yang strategis, meningkatkan keamanan dari ancaman eksternal. Kedua, ekonomi. ALKI memungkinkan Indonesia memungut pajak dan retribusi dari kapal-kapal asing yang melintas, meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, yurisdiksi. ALKI menegaskan yurisdiksi Indonesia atas wilayah perairan tertentu, memperteguh kedaulatan Indonesia. Baik, materi berikutnya yaitu konflik terkait batas wilayah maritim Indonesia. Yang pertama yaitu sengketa dengan negara tetangga. Batas-batas maritim Indonesia masih diperebutkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Yang kedua, tumpang tindih klaim. Adanya tumpang tindih klaim atas zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Dan yang ketiga yaitu insiden perbatasan. Sering terjadi insiden pelanggaran perbatasan atau penangkapan ikan ilegal di wilayah-wilayah yang masih dipersengketakan. Upaya penyelesaian konflik batas wilayah maritim. 1. Negosiasi bilateral. Indonesia melakukan perundingan bilateral dengan negara-negara tetangga untuk menetapkan batas maritim yang disepakati bersama. 2. Arbitrase internasional. Apabila negosiasi bilateral gagal, Indonesia dapat mengajukan sengketa ke Badan Arbitrase Internasional untuk penyelesaian. 3. Penegakan hukum. Indonesia juga melakukan patroli dan penegakan hukum di wilayah laut yang menjadi sengketa untuk mempertahankan kedaulatannya. Baik, materi selanjutnya pentingnya penegasan batas-batas wilayah maritim. Yang pertama, penegasan batas maritim menegakkan kedaulatan Indonesia atas wilayah perairan dan sumber daya alam di dalamnya. Yang kedua, ekonomi. Batas maritim yang jelas memungkinkan. Baik, materi selanjutnya yaitu pentingnya penegasan batas-batas wilayah maritim. Yang pertama, kedaulatan, kedua, ekonomi, ketiga, keamanan, dan yang terakhir, yurisdiksi. Baik, selanjutnya adalah dampak penetapan batas maritim Indonesia. Yang pertama yaitu peningkatan keamanan, kedua, optimalisasi sumber daya, ketiga, peningkatan kesejahteraan. Baik, tantangan dan peluang pengelolaan wilayah maritim. Tantangannya yaitu sengketa batas maritim, sedangkan peluangnya penguatan diplomasi maritim. Kedua, ancaman keamanan laut, pencemaran lingkungan laut, sedangkan peningkatan kapasitas penegakan hukumnya itu pengembangan industri kelautan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah kami paparkan tadi yaitu penetapan batas wilayah maritim Indonesia sangat penting untuk menegaskan kedaulatan, meningkatkan keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Baik, saya kira itu saja presentasi singkat dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.